Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tepatnya sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tetapi setelah itu dia menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing, dengan disertai ancaman yang keras. Tidak ada pilihan lain bagi keduanya, kecuali menceraikan istrinya. Setelah Abdullah, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu, bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah pada musim haji untuk mendustakan beliau. Thariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil, saudara Abu Sufyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi, dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang suka berkuasa, panjang lidah, banyak bualan dan tipu muslihatnya, suka mengobarkan api fitnah dan menyalakan bara peperangan untuk melawan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Al-Quran menyifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, dia langsung mencari Rasulullah, yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar Asy-Siddiq. Dia membawa segenggam batu. Saat dia sudah berada di atas kepala keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah sehingga tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu?" Kudengar dia menyindirku, "Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukkan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Kemudian dia berkata, melantunkan syair, "Kami mengelak sekalipun dia mencaci terhadap urusannya. Kami tiada sudi terhadap agamanya, kami membenci." Setelah itu, istri Abu Lahab membalikkan badan dan pulang. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku, karena Allah telah menutupi pandangannya, sehingga tidak bisa memandangku." Abu Lahab melakukan semua itu, padahal dia adalah paman Nabi dan tetangga beliau. Bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau. Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lain, yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah selama di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul Ash bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'ith, Adi bin Hamra, At-Tisaqafi, Ibnul Ashda Al-Huzali. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abul Ash. Di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka ada pula yang meletakkannya di dalam periuk beliau, sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang sholat. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan. Lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya, seraya bersabda, "Wahai Bani Abdu Manaf, tetangga macam apakah ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Uqbah bin Abu Mu'ith lebih lega dari semua itu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu kali Nabi Muhammad syalat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad saat sedang salat?" Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'ith, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang tatkala beliau sedang sujud kepada Allah. Maka dia meletakkan kotoran itu di antara pundak beliau.
Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya." Mereka tertawa terbahak-bahak, sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu, Rasulullah yang sedang sujud tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala, hingga Fatimah datang menghampiri beliau, lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu beliau mengangkat kepala. Usai salat, beliau bersabda, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkannya 3 kali, sehingga membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab. Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'idh. Demi yang diriku ada di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah ini menjadi korban di dalam sumur saat perang Badar. Setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah, dia mengumpat dan mencela beliau. Tentang dirinya turun surat Al-Humazah. Menurut Ibnu Hashim, Humazah artinya orang yang mencela orang lain secara belak-belakan dengan memelototkan mata dan mencemooh. Sedangkan Lumazah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Saudara Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, tak jauh berbeda dengan Uqbah bin Abu Mu'idh. Suatu kali Uqbah mengintip di dekat Nabi dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau. Tatkala tindakannya ini didengar dan diketahui Ubay, maka Ubay langsung menyindir dan mengejeknya. Lalu dia meminta agar Uqbah meludahi wajah beliau. Ternyata Uqbah benar-benar melakukan anjuran itu. Ubay bin Khalaf sendiri meremukkan tulang hingga hancur, lalu menaburkannya menurut arah angin yang berhembus ke arah Rasulullah. Al-Akhnas bin Syariq At-Tsaqafi termasuk orang yang menyakiti Rasulullah. Al-Quran memberinya 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya, yaitu dalam firman Allah, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya." Surat Al-Qalam. Ada kalanya Abu Jahal mendekati Nabi Muhammad untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian beranjak pergi. Namun tiada juga dia beriman dan tunduk, tidak mau mengambil pelajaran dan tidak takut. Dia mengganggu beliau dengan kata-kata, menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian beranjak pergi sambil menyombongkan tindakannya sendiri dan bangga karena telah berbuat jahat. Ia seolah-olah telah berbuat sesuatu yang layak untuk diingat. Ayat pun turun tentang dirinya, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu, dan kecelakaanlah bagimu. Surat Al-Qiyamah. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah sejak pertama kali dia melihat beliau salat di Masjidil Haram. Suatu saat dia melihat beliau sedang salat di maqam Ibrahim. Dia berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan hal itu?" Beliau mengancam Abu Jahal, memberikan peringatan dan menghardiknya. Maka Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku lebih banyak memiliki golongan di tempat ini." Lalu Allah menurunkan ayat, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Surat Al-Alaq. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad memegang kerah baju Abu Jahal dan mengguncang-guncangnya seraya membacakan ayat, "Kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu." Musuh Allah itu berkata, "Apakah engkau mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu termasuk Tuhanmu. Akulah orang yang paling mulia yang berjalan di antara 2 bukit." Setelah mendapat ancaman itu, ketololan dan keberinggasan Abu Jahal sama sekali tidak reda, bahkan semakin menjadi-jadi. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, Abu Jahal bertanya, "Apakah Muhammad berani menutup mukanya di depan kalian?"
Salah seorang menjawab, "Benar, demi Lata dan Uzza, andai kata aku melihatnya, tentu kuinjak tengkuknya dan kulumuri mukanya dengan debu," kata Abu Jahal. Lalu dia menemui Rasulullah yang sedang sholat. Dia sudah bermaksud akan menginjak tengkuk beliau. Namun, tatkala tiba-tiba beberapa orang muncul, dia justru mundur ke belakang beberapa langkah dan meremas-remas tangannya. Orang-orang bertanya keheranan, "Ada apa dengan dirimu, wahai Abu Hakam?" Ia menjawab, "Antara dia dan diriku seperti ada parit dari api, dan mereka itu merupakan sayapnya." Rasulullah bersabda, "Andai kata dia mendekatiku, tentu para malaikat akan menyambarnya, sepotong demi sepotong." Gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah, karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya. Berwibawa dan dihormati setiap orang, umum maupun khusus. Selain itu, beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Thalib, orang yang paling disegani dan dihormati di Mekah. Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh orang-orang Muslim, terutama lagi mereka yang lemah. Semua itu terasa sangat berat dan pahit. Pada saat yang sama, setiap kabilah pasti menyiksa siapapun yang condong kepada Islam dengan berbagai macam siksaan. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kabilah, maka mereka diserahkan kepada para pemuka kaum untuk mendapatkan berbagai macam tekanan, yang bila diceritakan secara mendetail tentu akan memiriskan hati. Setiap kali Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikannya sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang. Adapun terhadap orang yang masuk Islam dari kalangan orang awam dan lemah, dia akan melancarkan pukulan dan siksaan. Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun kurma orang pamannya, lalu diasapi dari bawahnya. Tatkala Ibu Musyab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah. Padahal dia biasa hidup enak sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Bilal yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf pernah dikalungi tali di lehernya, lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil. Lalu mereka mengaraknya di pegunungan di Mekah. Lehernya menampakkan luka bekas jeratan tali itu karena Umayyah mengikatkan tali itu kencang-kencang. Dan masih ditambah lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu, dia disuruh duduk di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya, suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk. Lalu dia ditelentangkan di atas padang pasir Mekah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar, lalu meletakkannya di atas dada Bilal, seraya berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati." Atau mengingkari Muhammad, serta menyembah Lata dan Uzza. Bilal hanya mampu berucap, "Ahad, Ahad, Ahad." Suatu hari Abu Bakar lewat saat orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat Abu Bakar membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Ammar bin Yasir, budak Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara, lalu menyiksa mereka. Nabi SAW lewat saat mereka disiksa. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu. Dan ibu Ammar, Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya, dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad, atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza." Dengan terpaksa, Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga ia dilepaskan. Setelah itu, dia menemui Nabi sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat tentang dirinya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman,
dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Surat An-Nahl. Abu Faqihah, yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abduddar, diikat kakinya dengan ikatan yang kencang, lalu dia diseret di atas tanah. Khabbab bin Al-Arat, budak milik Ummu Ammar binti Siba Al-Khuza'iyah, juga mendapat berbagai macam penyiksaan. Mereka menjambak rambutnya, lalu menariknya kuat-kuat. Mereka juga membelitkan tali di lehernya, lalu menelentangkannya ke tanah, hingga beberapa kali, di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya, hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Zinnirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya, serta Ummu Ubais, yang semuanya hamba sahaya, juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan, seperti yang dialami orang-orang yang lemah lainnya. Seorang budak wanita milik Bani Mu'ammal, salah satu suku di Bani Adi, juga mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Al-Khattab yang saat itu masih musyrik memukulinya berkali-kali. Jika budak wanita itu badannya sempoyongan, maka Umar berkata, "Aku belum akan meninggalkanmu, kecuali jika kamu sudah sempoyongan." Abu Bakar membeli semua budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka, sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan unta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang panas menyengat. Sebagian lain ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelentangkannya di atas pasir yang panas. Daftar orang-orang yang disiksa karena Allah masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun yang diketahui masuk Islam pasti akan mendapat penyiksaan. Darul Arkam. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah dalam menghadapi berbagai tekanan itu. Beliau melarang orang muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk menyucikan jiwa orang-orang muslim dan mengajarkan Alkitab. Bahkan tidak menutup satu kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi, tepatnya pada tahun keempat dari kenabian. Saat itu, para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan salat. Sekalipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abu Waqqash menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Logikanya, bila bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah, dan pertemuannya. Tetapi Rasulullah tetap menampakkan dakwah dan ibadah di tengah orang-orang musyrik, dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abul Arqam Al-Makhzumi yang berada di atas Bukit Syafa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim sejak tahun kelima dari kenabian. Hijrah ke Habasyah yang pertama, berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, Surat Al-Kahfi turun sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi. Surat ini meliputi 3 kisah. Di samping di dalamnya terkandung isyarat dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama
tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan. Karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. Firman-Nya, dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Surat Al-Kahfi. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa. Kisah ini memberikan suatu pengertian bahwa berbagai hal tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada apa yang dilihat oleh kasat mata saja. Tetapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang Muslim bisa membalikkan kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang Muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Kisah ketiga tentang Zulkarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwariskan olehnya kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran. Dari waktu ke waktu, Allah akan senantiasa menurunkan orang yang siap, membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah, seperti Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu. Dan bahwa yang layak mewarisi bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian surat Az-Zumar turun, yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Dalam hal ini Allah berfirman, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa Ashhamah An-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Maka beliau memerintahkan agar beberapa orang Muslim hijrah ke Habasyah, melarikan diri dari cobaan untuk menyelamatkan agamanya. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah. Yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram, pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Luth. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan, saat mereka tiba di pelabuhan Syaibah, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang Muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang Muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang Muslim hidup di sana dan mendapat perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan, di tahun yang sama, Nabi keluar Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain, sebagaimana yang dijelaskan Allah. Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kalian dapat mengalahkan." Surat Fussilat. Namun, ketika dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka diam terpesona, menyimak isinya, dan semua orang khidmat mendengarnya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka serasa terbang. Akhirnya beliau membaca ayat yang terakhir, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Surat An-Najm. Mereka pun sujud. Tak seorang pun mampu menguasai diri, dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya, sinar-sinar kebenaran
telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Mereka menyesali perbuatan mereka sendiri sebelumnya karena merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu, mereka telah melakukan apa yang sebenarnya hendak mereka punahkan dan lenyapkan. Setelah itu, mereka yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu yang dilontarkan orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah dan mengada-adakan perkataan untuk memojokkan beliau, bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu, itulah Gharanik yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutup-nutupi sujud mereka bersama Nabi. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-ngarang cerita bohong. Cerita tentang Gharanik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda, jauh dengan gambaran yang hakiki. Cerita yang sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari. Mereka pun tahu kejadian yang sebenarnya. Sebagian dari mereka kembali lagi ke Habasyah. Sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu, siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap mereka dan orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama melalui suku masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama, sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan usaha orang-orang Muslim untuk hijrah. Namun Allah melapangkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya. Kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki, bila Ammar termasuk di dalamnya, sebab ada keraguan apakah ia ikut atau tidak, dan 18 atau 19 wanita. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang muhajirin memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu, mereka memilih 2 orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abu Rabi'ah sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim 2 orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu, keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang Muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi. Sambil menyerahkan berbagai macam hadiah, mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke dalam agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis. Begitu pula Tuan, kami diutus para pembesar kaum mereka, sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci maki mereka. Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja, serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya," kata para uskup. Namun, Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang Muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu menghadap, maka Raja Najasyi berkata, "Macam apa agama kalian yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian? Dan kalian juga tidak mau masuk agama kami serta tidak satu pun dari agama-agama ini.
Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang Muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah memeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita, memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri. Yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami dan menghalangi diri kami dari agama kami. Maka kami pun pergi ke negeri Tuan dan memilih Tuan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuan dan kami tetap berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Anda, wahai Tuan Raja. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawanya Rasulullah? Tanya Raja Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu, bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan cara menghafal awal surat Maryam. Demi Allah, Raja Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya, begitu pula para uskupnya hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Raja Najasyi berkata, "Sesungguhnya ini yang dibawa Isa, benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama-sama dari Allah. Pergilah kalian berdua demi Allah. Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan sama sekali tidak." Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Raja Najasyi. Amr bin Al-Ash berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, "Demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu yang bisa memusnahkan tanaman mereka." Abdullah menjawab, "Jangan kau lakukan itu, karena mereka masih mempunyai kerabat, sekalipun mereka telah menentang kita." Tetapi Amr bin Al-Ash tetap bersikukuh dengan kemauannya. Besoknya Amr bin Al-Ash berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam." Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang Muslim pendapat mereka tentang Isa. Tentu saja mereka menjadi risau dan kaget, tetapi mereka semua telah sepakat untuk berkata apa adanya, apapun yang akan terjadi. Setelah mereka menghadap Raja Najasyi dan Raja Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka, Ja'far menjawab, "Kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci." Raja Najasyi memungut potongan dahan dari tanah, kemudian berkata, "Demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini." Karena mendengar para uskup Najasyi mendengus, maka Raja Najasyi berkata lagi, "Demi Allah, sekalipun kalian mendengus." Kemudian Raja Najasyi berkata kepada orang-orang Muslim, "Pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian." Lalu Raja Najasyi berkata kepada para pengawalnya, "Kembalikan hadiah yang dibawa dua orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku.
tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku, sehingga aku perlu mengambil uang sogok setelah mendapatkan kekuasaan itu. Orang-orang tidak perlu patuh karena aku. Jadi, mengapa aku pun harus patuh kepada mereka karenanya? Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Raja Najasyi dengan muka masam karena apa yang dibawanya tertolak. Kami pun menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Siasat orang-orang musyrik gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam kecuali di daerah kekuasaannya sendiri. Dari sini muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk memuluskan siasat ini ialah dengan menghentikan dakwah Rasulullah secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Nantikan lanjutkan kisahnya. Semoga kisah ini menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi sobat muslimin. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga yang subscribe Allah limpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.